Halo halo Pisces, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sekarang kita general reading untuk bulan September. Dan ini adalah mini reading, aku coba tarik per minggu. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi ya, jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Kita lihat ya, di bulan September ini, untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Pisces, ada energi apa? Ada Garden di minggu pertama, Tower, Ring, dan Lily. Oke. Overall di sini aku banyak merasakan energi terkait karir, usaha gitu ya, atau juga kehidupan secara umum yang berkaitan dengan lingkungan, apakah di pekerjaan ataupun di rumah gitu ya. Di sini kelihatannya akan ada komitmen. Aku melihatnya yang pertama ya, kalau kamu sedang mencari pekerjaan, maka kamu akan mendapatkan pekerjaan. Ada kemungkinan besar ya, kamu akan tekan kontrak gitu ya, atau bergabung dengan perusahaan yang besar dan untuk jangka panjang. Jadi kamu bisa berkarir di sini. Kalau di dunia usaha juga gitu ya. Aku melihatnya kalau kamu itu sudah memulai sejak lama, kelihatannya usaha kamu akan berkembang, akan makin banyak dikenal, bahkan sampai ke luar gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar juga seperti melirik, ada yang mungkin ingin bekerja sama gitu ya. Dan kelihatannya kamu itu sudah makin mumpuni. Kelihatannya kamu itu sudah berada di jalur yang tepat gitu ya. Di usaha kamu ini kelihatannya adalah bidang yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Jadi ya, bulan September ini bagus untuk kamu-kamu yang ingin fokus di karir atau usaha. Secara umum ya, energinya mendukung sekali. Dan juga kalau di percintaan ya, aku merasakan memang ada juga ya sedikit kalau kamu ingin berkomitmen, kamu bisa memulainya di bulan September gitu ya. Apakah memulai membicarakan atau juga mempersiapkan gitu ya. Kalau ingin ke perkawinan ya, aku melihatnya September ini bagus untuk bisa memulai sesuatu yang jangka panjang atau juga ya langsung melaksanakannya juga oke gitu ya. Jadi kalau kamu yang sudah mempersiapkan sejak lama, di bulan September ini kelihatannya energinya benar-benar mendukung kamu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu di minggu pertama. Ini terkait dengan lingkungan gitu ya. Atau kamu itu diminta untuk banyak keluar rumah, keluar kantor, dan networking. Atau sekedar menambah teman, menghirup udara segar gitu ya, cari taman terdekat, atau masuk ke komunitas, datang ke suatu acara. Kelihatannya ini positif ya, kalau kamu ingin menambah customer atau juga memperluas networking itu tadi, maka lakukanlah di minggu pertama. Jadi minggu pertama kamu itu perlu bergerak ya, take action, dan juga memperhatikan lingkungan. Artinya menjaga hubungan baik ya dengan yang sudah ada, baik itu di kantor, di rumah, dimanapun kamu berada gitu ya. Aku melihatnya juga kamu akan sukses ya untuk menarik perhatian lingkungan. Jadi hati-hati dalam bersikap di minggu pertama. Karena kalau positif, kamu akan banyak mendapatkan simpati, mendapatkan dukungan. Tapi kalau kamu salah langkah ya, maka ya yang negatif juga yang akan kamu dapatkan gitu ya. Lingkungan kamu itu akan jadi apakah nggak suka atau kamu nggak diterima di lingkungan itu. Jadi benar-benar lakukan hal-hal yang positif di minggu pertama terkait lingkungan sekitar. Memasuki minggu kedua, di sini aku melihat ada dua hal ya. Pertama, kamu itu perlu mempertahankan apa yang sudah kamu kerjakan sejak lama. Kemudian kalau terkait pekerjaan itu tadi, aku melihatnya akan ada perusahaan besar atau orang besar yang melirik ya usaha kamu. Jadi ini terkait jangka panjang juga dan ada warning juga gitu ya. Kalau di minggu pertama kamu kan ini sudah berusaha untuk mingle gitu ya, bergaul.
di minggu kedua mungkin kamu kecapean. Nah, ketika kamu capek, bisa saja ya kamu itu jadi kaku gitu ya. Nah, hindari hal seperti itu. Jadi kalau kamu mulai capek, lebih baik kamu ambil jarak dulu. Nah, minggu kedua ini kalau kamu mau banyak di rumah atau nggak terlalu kayak minggu pertama gitu ya, nggak seaktif minggu pertama, itu nggak apa-apa. Lebih baik kamu itu menjaga gitu ya, mempertahankan yang sudah baik, jangan sampai nanti terkontaminasi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian di minggu ketiga, nah ini ring atau komitmen. Kalau kamu ingin memulai sesuatu dan berkomitmen terhadap itu, lakukanlah di minggu ketiga. Kelihatannya akan sukses gitu ya. Syukur-syukur ada kontrak yang datang ya, kamu bisa tanda tangan di minggu ketiga. Atau kalau kamu itu ingin mengajak seseorang untuk berpacaran atau mengajak menikah, ini sepertinya bagus juga ya. Minggu ketiga ini energinya mendukung untuk hal-hal yang terkait komitmen. Dan di sini juga peringatan ya, menyambung dari minggu kedua, apa yang sudah kamu lakukan sejak lama, kamu itu perlu berkomitmen penuh. Jadi kalau kamu itu kecapean, di minggu kedua kamu itu perlu slow down, minggu ketiga kamu jangan lupa untuk memulai lagi, untuk konsisten lagi gitu ya. Dan itu nanti berlanjut ke minggu keempat. Dan ketika kamu bisa konsisten, kamu komit, maka itu akan bagus efeknya. Di sini juga ada pesan ya untuk kamu komit memperhatikan orang tua kamu atau orang yang lebih tua, apakah itu atasan atau mentor. Mungkin kamu ingin menghubungi gitu ya mentor kamu di pekerjaan yang dulu, atau juga guru kamu gitu ya, guru waktu TK, SD, guru-guru yang membuat kamu menjadi seperti sekarang ini. Kamu itu perlu ya untuk menunjukkan apresiasi, dan itu bagus ya, itu akan membantu mereka untuk bisa lebih bahagia, lebih merasa berarti gitu ya. Kemudian intinya sih bagus-bagus ya di bulan September ini. Aku melihatnya kamu itu perlu mempertahankan apa yang sudah berjalan dengan baik gitu ya, konsisten, dan kemungkinan kamu juga akan bisa menambah gitu ya. Pundi-pundi itu berasal dari teman, dari kontrak baru, dari orang tua juga bisa gitu ya, doa dari orang tua. Itu akan membantu kamu semuanya, terutama di karir dan usaha kamu. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Buat kamu yang berpikir untuk pindah kerja atau mencari pekerjaan, ada baiknya ya di bulan September ini kamu geber. Artinya kamu itu mulai ya dari minggu pertama itu sudah menebar CV, dan juga intinya tuh usahakan ya kalau bisa sih sebelumnya atau dimaksimalkan di minggu pertama. Aku melihatnya akan ada kabar baik gitu ya. Ada kemungkinan lamaran kamu itu nyangkut dan bisa diterima ya di perusahaan itu, bahkan perusahaan yang bonafit, perusahaan yang besar. Oke, sekarang kita lihat ada advice apa untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Pisces di bulan September. You and your loved ones are safe. Wow, ini bagus banget ya. Jadi bulan September ini energinya bagus. Jadi mungkin untuk Pisces yang kemarin-kemarin itu low vibration, kelihatannya di September ini kamu sudah bisa mulai tenang. Ini terkait apakah orang tua atau teman, saudara, kakak, adik, hewan peliharaan. Bisa juga pekerjaan atau usaha kamu. Jadi semuanya itu baik-baik aja. Nah, kamu harus menjaganya dan mempertahankannya. Itu aja sih tipsnya. Intinya lakukan apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Be konsisten gitu ya. Dan juga jangan melupakan dukungan dari lingkungan. Berterima kasih kepada lingkungan juga gitu ya. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.